diantar ke pulau dengan menggunakan sampan drum pada saat itu. Kayak gitu kan. Karena memang waktu dari awal pertama datang ke sini ada hal-hal mistik yang memang harus kita ketahui juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ibaratnya ngajak ngobrolnya tiba-tiba ya, luar ekspektasi ya, getah-getah maksud Manu apa ya sebelumnya Pak ya? Iya. Mengganggu waktunya Bapak istirahat ini. Iya, enggak apa-apa. Ya Pak, sebelumnya boleh Pak misalnya Bapak sedikit perkenalan sedikit tentang Bapak. Oh iya ya. Asal dari mana? Nama saya Rasba Mantra, asal dari suatu daerah, sebuah daerah di Sumatera Selatan, ya, di Palembang, di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saat ini tinggal di Tanjung Pandan, dan bertugas di SD 5 Selat Nasik. Nasik ya. Terus Bapak bisa sampai ke sini ataupun mengikuti calon pegawai ya kalau nggak salah ya. Iya. Kok bisa sampai di sini gimana ceritanya Pak? Ceritanya cukup panjang sebenarnya. Iya. Berawal dari keinginan untuk menjadi pegawai negeri sipil, karena waktu itu saya bertugas di sebuah sekolah di Sumatera Selatan, di daerah itu. Honor sudah hampir 10 tahun. Oh iya. Tapi belum ada kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Iya, iya. Akhirnya mencoba peruntungan dengan mengikuti tes di Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Kabupaten Belitung pada saat itu. Iya, iya. Jadi tahun 2013 ikut tes di Belitung dan alhamdulillah lulus. Oke. Jadi itu alasannya. Ya, alasannya itu. Terus waktu itu Bapak sudah berkeluarga atau belum? Waktu itu sudah berkeluarga. Sebenarnya sudah berkeluarga. Sudah punya anak satu waktu itu. Dan istri sudah mengandung anak yang kedua. Makanya pada saat itu kemauan untuk menjadi CPNS itu sangat tinggi, mengingat sudah berkeluarga dan sudah cukup lama honor, dan kesempatan itu sepertinya ada di sini. Peluangnya cukup besar pada saat itu kan, sehingga sedikit memaksakan diri untuk ikut tes di sini. Jadi mungkin dalam keluarga mungkin ada sedikit gejolak apa atau sedikit konflik atau pernah nggak sedikit ada itu? Awalnya karena jauh dari keluarga. Awalnya sih sebelum memilih, sebelum tes, memilih tes itu ada pilihan. Kalau seandainya nanti lulus di Belitung, mungkin keluarga dibawa ke Belitung, gitu kan, sehingga dapat ikut menemani di sini. Cuma karena ada suatu hal sehingga membuat keluarga tidak bisa ikut di sini. Di awal kita coba berkomitmen untuk dijalani dulu gitu kan, dijalani dulu. Kalau memang suatu saat nanti tidak mampu untuk menjalani itu, mungkin bisa kembali lagi ke daerah kan, dalam arti mengundurkan diri pada saat itu kan, awalnya kan. Oh, jadi sebatas kalau ada kemungkinan Bapak tidak sanggup, jadi Bapak mengundurkan diri begitu ya? Iya, seperti itu pilihannya kan. Itu selanjutnya karena di situ dibuat perjanjian 10 tahun baru boleh mengajukan pindah. Itu kemungkinan nantinya apabila sudah 10 tahun akan mencoba untuk mengajukan mutasi. Oh, seperti itu. Terus waktu Bapak lolos ceritanya sampai ke sini lah, sampai ke Belitung itu, Bapak tahu nggak sekolahnya itu seperti apa, atau Bapak sempat cari tahu gitu gimana tata sekolahnya atau kondisinya gimana gitu? Awalnya kan
karena kita tidak tahu sama sekali, kita tahu itu hanya Bangka Belitung. Awalnya seperti itu kan. Pun tidak paham pada saat itu ternyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu dibagi menjadi 2 pulau, satu Pulau Bangka dan satu Pulau Belitung. Sebenarnya di awal sempat kesulitan juga untuk menuju ke Pulau Belitung karena kita kekurangan informasi pada saat itu. Tapi pada akhirnya ada teman yang memberikan informasi sehingga pada saat akan mengikuti tes bisa pergi ke Pulau Belitung gitu kan. Itu awal untuk Provinsi Bangka Belitung dan Pulau Belitung. Itu yang pertama kan. Setelah masuk di sini, setelah pengumuman kelulusan segala macam, pun tidak tahu kalau ada daerah-daerah lain yang lebih pulau-pulau kecil terpisah lagi dari Pulau Belitung gitu kan. Jadi karena pada saat itu di urutan peserta yang lulus berdasarkan passing grade passing grade, tidak tahu kalau misalkan kita itu akan dapat di daerah yang seperti ini yang karena memang kita tidak tahu ternyata di Pulau Belitung banyak pulau-pulau kecil yang di sana ada sekolah-sekolah kan. Nah itu awalnya seperti itu ya. Terus setelah Bapak sampai di Belitung, terus Bapak sempat mencari tempat tinggal dulu ya, itu sementara gitu ya. Iya. Setelah itu Bapak ke hari keberapa setelah di Belitung itu mau ke tempat sekolahnya gitu? Atau dibantu oleh kepala sekolah waktu itu gimana? Bisa sampai ke sini? Waktu itu setelah ada kejelasan tempat tugas, informasi kita cari di Dinas Pendidikan. Seperti itu. Waktu itu kan di Dinas Pendidikan ada sebuah peta, peta Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil di wilayah Belitung. Nah, di situ ada kelihatan SD 5 Selat Nasi. Nah, itu waktu masuk pertama ke ruangan Dinas Pendidikan kan langsung lihat peta itu kan. Kemudian baru bertanya dengan di bagian informasi di Dinas Pendidikan dijelaskan bahwa SD 5 Selat Nasi itu ada di Pulau Gresik. Dapat ditempuh sekitar 3-4 jam pada saat itu, dan dihubungkan oleh Dinas Pendidikan langsung ke kepala sekolah pada saat itu kan, diberi nomor telepon kepala sekolah dan silakan melapor ke kepala sekolah. Akhirnya bertemu langsung dengan kepala sekolah. Nah dari situlah awal mula kita diberi informasi bagaimana untuk menuju ke Pulau Gresik. Seperti itu. Setelah itu Bapak langsung berangkat dengan kepala sekolah ya ke sini ya ceritanya, atau sendirian itu? Untuk waktu itu saya langsung diantar oleh kepala sekolah dan beberapa orang guru pada saat itu. Hanya kalau tidak salah waktu itu kita lewat pegantungan, jadi jarak tempuhnya hanya 2 jam setengah. 2 jam setengah pada saat itu, dan menggunakan perahu kepala sekolah pada saat itu kan. Diantar langsung oleh kepala sekolah dengan menggunakan perahu beliau pada saat itu. Seperti itu. Setelah berjalan nih lewat laut kan, perjalanan laut, terus ketika Bapak langsung melihat titik pulaunya ataupun bentuk pulaunya, terus apa yang dibayangkan oleh Bapak sendiri waktu itu? Waktu itu dari pegantungan kan ada dermaga. Dari dermaga kita turun, dari dermaga langsung ke perahu. Saya membayangkan di Pulau Gresik nanti ya seperti itu juga sandar ke dermaga atau ke pelabuhan langsung bisa naik ke atas pulau. Ternyata waktu itu mungkin sudah pukul 5.30 sore kan, sudah agak sedikit gelap hari. Ternyata kita tidak sandar di dermaga, kita berhenti, kalau kata mereka itu namanya tomba. Tempat mengikat perahu berhenti di situ. Nah dari sana diantar ke pulau dengan menggunakan sampan drum pada saat itu, yang hanya dapat dimuat oleh 2 orang. Nah, satu yang bawa sampan, satu penumpang pada saat itu. Karena pada saat itu kan pertama saya datang ke sini, otomatis saya punya barang yang agak banyak saat itu kan, perabotan-perabotan ada lah waktu itu. Dan disitulah ada sedikit keterkejutan kan,
karena karena kita tidak berpengalaman dengan laut, yang kita tahu hanya turun dari dermaga naik ke perahu, begitu juga dari perahu langsung naik ke dermaga. Ternyata di sini naik sampan yang dibuat dari drum. Jadi luar biasa juga ya pengalaman pertama kali itu ya. Pengalaman pertama itu langsung pada saat itu saya ingat betul, saya tidak di sampan itu hanya berdua. Saya dengan yang membawa sampan gitu ya, dan naik di darat karena barang saya banyak waktu itu, dan lokasi dari tempat naik pertama ke sekolah yang rencana tempat dituju cukup jauh, saya disiapin gerobak. Dengan menggunakan gerobak karena saya bawa banyak barang waktu itu kan, ada kasur, terus ada juga tas-tas yang berisi pakaian. Jadi dari lokasi itu menggunakan gerobak untuk dibawa ke sekolah. Seperti luar biasa perjuangan pertama kalinya Pak. Itu mental itu pertama Pak. Kan karena tidak pernah terpikir sama sekali akan seperti itu ya. Ketika berarti hampir malam nih Bapak sampai ya. Nah, terus Bapak melihat nggak situasi pulau itu, terus apakah sudah ada listrik kah, terus bagaimana, mungkin ada beberapa masyarakat melihat Bapak atau bagaimana menurut Bapak waktu pertama kali? Waktu itu, waktu kita naik ke pulau itu sudah gelap, karena agak cukup lama di Tomba, mengantar penumpang-penumpang yang lain gitu kan. Akhirnya matahari sudah tenggelam, sudah gelap, baru kita naik ke pulau. Tapi pada saat itu ada pencahayaan, listrik ada, listrik itu ada, tapi tidak terang benderang kan, tidak terang. Tidak banyak lampu yang terpasang, tapi ada listrik pada saat itu. Perkiraannya kan kalau daerah pulau-pulau itu mungkin belum terjamah oleh listrik. Ada kita kan. Tapi waktu itu mungkin pas Bapak datang, alhamdulillah ada lampu ya. Waktu itu ada lampu, karena memang sudah sempat ditanya juga dengan kepala sekolah kan, apakah di situ ada listrik. Ada, kata beliau, hanya listriknya terbatas. Dan ternyata memang benar, pada saat itu ada dua jenis listrik yang digunakan. Yang pertama itu dengan menggunakan listrik dari PLTS, yang kedua diesel. Nah, sekitar jam 10 itu listrik padam. 10 malam listrik padam. Waduh, panas itu tidur. Nah, menyala kembali kurang lebih pukul 18, jam 6 sore berarti kan. Itu baru menyala lagi. Berarti nyala itu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Seperti itu selama beberapa tahun kemudian kan. Lumayan ini ya, apa namanya, cukup sabar juga mungkin, atau sangat sabar sekali Bapak ya. Karena listrik tuh kayaknya kebutuhan primer ya. Kebutuhan benar, kebutuhan yang paling utama. Apalagi kita sudah terbiasa hidup di daerah yang listriknya full gitu yang 24 jam. 24 jam. Sementara begitu sampai di sini kita cuman terbatas, memiliki listrik terbatas, hanya beberapa jam. Jadi ada banyak sekali kendala pada saat itu kan, mulai dari mau mandi, tidak ada belum ada pompa air, kita masih pakai tali pada saat itu. Sementara kita sudah terbiasa sebelumnya mandi langsung dari bak kan, tidak perlu lagi pompa-pompa manual. Kemudian juga listrik untuk ngecas HP, laptop dan lain sebagainya. Di saat malam jadi bisa dilakukan kapan saja. Di sini hanya malam, jadi kita harus mampu mengatur kesediaan untuk pengisian baterai HP dan laptop tadi kan. Jika masalah sinyal Pak, gimana waktu itu Pak? Sinyal waktu itu agak sedikit susah. Memang ada tower, waktu itu sudah ada tower di sini, tapi tower itu dalam keadaan tidak stabil. Sinyal susah. Sinyal itu hanya biasa di dekat pantai, di tepi-tepi laut. Jadi kalau kita perlu mau nelpon atau mau apa kan, itu kita lari ke dermaga biasanya. Karena di dermaga itulah sinyal ada. Kalau di rumah
sering hilang-hilang sinyal, baik yang Telkomsel maupun yang XL pada saat itu. Luar biasa sih. Ya memang sangat penting juga komunikasi kan. Ya, Bagi kita jauh keluarga, apalagi seperti saya kan keluarga jauh, jadi harus komunikasi harus tetap terjaga kan. Jadi gimana caranya kita harus ada komunikasi setiap hari. Makanya setiap hari pasti kita pergi ke dermaga. Untuk mencari sinyal tadi ya. Iya. Terus Pak, ketika sampai di sini terus mulai mengajar, apakah Bapak merasakan ada perbedaan kondisi murid dengan Bapak waktu di tempat sebelumnya? Kondisi muridnya atau gimana? Daya tangkap anaknya di pulau kan pasti ada nih, kita punya ekspektasi mungkin anak pulau sama saja mungkin kan dengan anak-anak seperti biasa. Tapi ternyata setelah kita mengajar, mengikuti mereka, ternyata ada sesuatu yang unik mungkin di sini anak-anaknya mungkin. Atau sama saja waktu itu menurut Bapak? Kalau menurut saya mungkin tidak jauh berbeda antara anak-anak yang di pulau-pulau besar di daerah-daerah yang lain dengan di sini kan. Tidak terlalu jauh berbeda, mungkin bisa dikatakan sama lah ya. Hanya saja mungkin karena mereka di daerah terpencil, jauh dari kota, mungkin adalah sedikit ketertinggalan pada saat itu kan, ditambah lagi listrik, ketersediaan listrik sangat minim kan, sehingga informasi itu sulit untuk mereka dapatkan. Baik kalau dulu kan anak-anak bisa nonton dari televisi berbagai informasi dan pengetahuan kan. Nah, jadi pada saat itu mungkin di situ ada sedikit ketertinggalan dari mereka. Cuman pada dasarnya tidak terlalu jauh berbeda mereka. Hanya saja ada ketertinggalan sedikit kan, karena kurangnya informasi. Terus Pak, setelah Bapak mencoba adaptasi dengan masyarakat di sini, waktu itu masyarakatnya bagaimana menurut Bapak? Apakah menerima atau ada masyarakat yang kita nggak tahu ya, manusia ya, tipikal yang mungkin kurang suka dengan orang pendatang baru kah atau gimana waktu itu? Kalau di awal pertama saya tidak terlalu menyelami masyarakat di sini secara keseluruhan, hanya beberapa saja. Tapi kalau selintas saya lihat, mereka terbuka dan cukup peduli dengan pendatang pada saat itu kan. Hanya saja mungkin ada barangkali ada beberapa masyarakat mungkin yang kurang suka karena ya mungkin karena pendatang kan, pastinya kan baru gitu ya, baru di sini. Tapi pada akhirnya kan terbuka, semua menerima. Pada dasarnya mereka menerima pendatang dari manapun kan, apalagi kita datang ke sini sebagai guru ya, guru mengajar anak-anak mereka. Mereka cukup membuka diri lah. Iya, membuka diri, tidak terlalu tertutup dengan orang luar itu. Dan cukup baik sambutan mereka di awal dan selanjutnya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala-kendala dengan masyarakat. Seperti kita mau menumpang perahu dan lain sebagainya kan. Tidak ada kendala yang ya, kalau kendala kecil-kecil sih mungkin ada kan, tertinggal perahu mungkin karena kesalahan kita sendiri juga ya, karena kita terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal yang sudah mereka tentukan, pada akhirnya kita tertinggal perahu. Tapi itu bukan hal yang menurut saya hal yang biasa lah itu kan. Jadi dihitung sampai sekarang Bapak udah berapa lama nih di pulau ini mengajar kira-kira? Cukup lama. Sudah masuk ke tahun ke-10. Waduh, sudah tahun ke-10. Sudah tahun ke-10 tinggal di sini. Alhamdulillah, walaupun sudah hampir 10 tahun. Karena memang masyarakatnya tipikal mereka terbuka dan tidak
tidak terlalu mencari-cari kesalahan kita. Jadi kita cukup betah lah tinggal di sini kan. Begitu juga dengan anak-anak di sini, walaupun ada beragam macam anak-anak, tapi karena kita di sini komunikasinya cukup baik dengan pulau yang sekecil ini, jadi kita bisa bertemu dengan anak-anak serta dengan masyarakat itu setiap hari, dari pagi kadang sampai sore. Jadi alhamdulillah komunikasi dengan mereka juga lancar kan, pergaulan dengan mereka juga lancar. Hubungan baik lah Pak ya. Hubungan baik lah bisa dikatakan. Oke, terus Pak, mungkin sedikit agak berbeda mungkin. Selama Bapak tinggal di sini mungkin ya pastilah kan, apalagi di daerah desa kampung ini pasti mungkin kalau bahasa ininya ada salam perkenalan gitu. Biasanya kan apalagi di daerah desa kampung-kampung ini, bukan kita bahas horor ya. Tapi pasti ada hampir semua tempat kan biasanya itu kan, apalagi orang baru. Saya sendiri aja yang baru-baru kerja di sini kan sama Bapak kan. Dapat salam perkenalan juga di tempat rumah dinas itu. Dari makhluk lain nih. Apa Pak pernah nggak kira-kira? Atau kalau aja. Kalau makhluk lain itu, saya tidak ingin terlalu banyak bercerita masalah itu. Cuman karena namanya hal-hal yang seperti itu pasti ada lah ya gitu. Tetap ada. Cuman lebih banyak ke rasa gitu. Perasaan kita dan cerita kan, serta masyarakat berkembangnya cerita yang ada di masyarakat. Masalah itu apakah memang ada atau tidak, itu atau cerita masyarakatnya aja kan, cerita masyarakat saja, sama seperti tadi saya sebutkan, hanya perasaan kita saja atau bagaimana kan. Ya mungkin lah ada. Saya tidak bisa jelasin secara detail ya. Gak apa-apa karena itu ya berarti antara keyakinan, percaya atau tidak, kan itu yang pertama. Yang kedua tadi, apakah memang ada atau tidaknya, mungkin masing-masing yang datang pertama ke sini berbeda. Pengalamannya pengalamannya berbeda. Sambutannya itu nggak sambutan dari masyarakat atau manusianya asli gitu. Juga ada karena secara kalau cerita orang kan, kalau namanya di daerah-daerah pulau-pulau terpencil itu pasti ada hal yang seperti itu. Soalnya kami yang baru datang ini kan berempat kan, kecuali yang ibu satunya lagi. Kalau kami laki-laki bertiga ini dapat pengalaman masing-masing. Jadi ketika saya sendiri, saya juga dapat. Ketika teman satu lagi sendiri, dapat juga, sama juga yang. Jadi ceritanya ini klop, bukan cerita sebatas lisan aja gitu kan. Cerita kosong enggak. Sudah mengalami satu, terus yang satunya lagi mengisi, satu lagi dapat juga pengalaman lain juga. Di tempat yang sama. Nah, jadi nggak bisa dipungkiri kan. Cuman kita ya harus punya mental juga, terus punya keyakinan yang kuat. Kalau itu ya sebatas ada, tapi tidak perlu kita terlalu berlebihan menanggapinya. Kalau ada sih memang ada mungkin kan. Cuman itu tadi, kalau rasanya kita perbesar, maka akan semakin jadi rasa itu. Tapi kalau rasa kita perkecil, lama-lama kan akan hilang dengan sendirinya. Kayak sugesti gitu semacam sugesti lah. Kalau kita anggap itu tidak ada, ya nggak ada lah gitu tidak ada di pikiran kita gitu kan. Karena memang waktu dari awal pertama datang ke sini, ada hal-hal mistik yang memang harus kita ketahui juga kan. Harus kita ketahui. Jadi kalau seandainya hal-hal tersebut terjadi dengan kita sudah tahu bahwa ini seperti ini cara penanggulangannya seperti apa. Emang ada cerita-cerita dan perlu juga informasi seperti itu Pak ya. Ada cerita-cerita di awal dengan tetua-tetua di sini, karena memang di awal saya coba cari informasi. Saya tanya kan dengan warga-warga di sini, warga sekitar, bagaimana keadaan pulau ini kan. Ada beberapa warga pada saat awal-awal pertama itu menceritakan memang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di pulau ini, dan
tapi tidak mesti harus ditakuti gitu Iya, kan. Itu saja sebenarnya. Oke lah Pak, kalau gitu cukup sekian aja ya. Iyalah. Kalau kita Oh, terima iya, kasih atas iya. waktunya Pak. Iya, sama-sama. Iya, semoga tayangan ini bisa jadi referensi, jadi apa namanya pengalaman lain Iya, bagi yang mau lihat Pulau Gresik mungkin ya. Iyalah, mudah-mudahan. Oke, sip lah. Terima kasih Pak atas Iya, waktunya Pak. sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.